Oke, mari kita langsung bahas ya. Anda kirim beberapa sumber menarik soal permintaan maaf korporat. Ada satu judul artikel yang cukup nyentil nih. Agar permintaan maaf korporat berhasil, CEO harus terlihat sedih. Premisnya kan intinya, emosi yang kelihatan dari pemimpin pas minta maaf tuh penting banget. Jadi, kayak misi kita kali ini, kita bedah aja. Kenapa sih ekspresi wajah, sesuatu yang kelihatannya sepele, bisa punya dampak gede, bahkan ke harga saham? Gimana ceritanya nih? Iya, ini memang topik yang menarik ya. Kita seringnya fokus ke kata-katanya, tapi ya itu tadi, sisi nonverbalnya sering banget kelewat. Ada studi kunci nih dari Brinke sama Adams antara 2007 sampai 2011. Mereka spesifik banget analisis rekaman video para bos pas lagi minta maaf. Dan temuannya itu agak bikin kaget ya. Saya baca kalau CEO yang ketahuan senyum gitu pas minta maaf, harga saham perusahaannya malah cenderung turun. Kok bisa gitu ya? Padahal senyum kan biasanya positif. Nah, betul. Yang menarik di sini tuh konteksnya. Kalau situasinya minta maaf karena ada kesalahan serius, senyuman itu dibacanya beda sama publik dan investor. Bisa dianggap nggak tulus, ngeremehin masalah, atau malah lebih parah. Kayak pemimpinnya malah seneng gitu ada masalah. Jadinya, bukannya benerin keadaan, senyum malah bikin kepercayaan makin anjlok. Oh, jadi ini bukan soal sopan santun biasa aja, tapi lebih ke sinyal psikologis yang dikirim gitu ya. Iya, persis. Ini soal keselarasan emosi. Pesan verbalnya kan penyesalan, kami salah gitu kan. Tapi senyumnya ngirim sinyal yang kontra. Nah, ketidakselarasan ini yang ditangkap sebagai apa ya, bahaya gitu. Sebaliknya, studi yang sama nunjukin kalau pemimpinnya nunjukin emosi yang pas sama pesannya, misalnya kelihatan sedih, khawatir, atau nyesel beneran, itu dampaknya nggak negatif ke harga saham. Emosi yang normatif, yang wajar buat situasi krisis, malah bantu stabilin persepsi publik. Jadi kayak membuka jalan buat perusahaan move on. Oke. Jadi ekspresi wajah itu penting ya, kayak jendela ketulusan. Tapi ini bukan cuma soal muka aja kan? Ada studi lain yang Anda bagi juga dari Chance, Chikon, sama Ferris. Fokusnya agak beda nih soal jujur ngakuin kesalahan. Betul, ini lapisan lain yang gak kalah penting. Studi Chance dan kawan-kawan itu nemuin perusahaan yang secara terbuka, jujur, ngaku salah, bukan malah nutupin atau nyalain orang lain, cenderung kinerja saham jangka panjangnya lebih oke. Jadi substansinya, kejujurannya itu sendiri punya nilai buat investor. Mereka hargain transparansi. Jadi kita punya dua hal penting nih. Cara nyampeinnya, ekspresi wajah yang pas, sama isi pesannya, jujur. Terus mana yang lebih penting dong? Cukup jujur tapi mukanya datar aja, atau mending kelihatan nyesel banget tapi mungkin nggak terlalu terbuka soal detail masalahnya? Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya ya soal kepemimpinan pas krisis, idealnya ya dua-duanya jalan bareng. Ini bukan pilihan atau, tapi kombinasi dan. Jujur ngaku salah itu substansinya, perlu dikuatin sama cara nyampein yang nunjukin penyesalan tulus, itu ekspresinya. Kombinasi ini yang jadi dasar kepemimpinan otentik. Ada keselarasan utuh antara apa yang diomongin, gimana ngomongnya, sama emosi yang dirasain. Atau paling nggak ditampilkan secara meyakinkan. Kalau pesan verbal, kami salah, kami menyesal, didukung sama nonverbal yang konsisten, muka sedih atau prihatin, nah baru kepercayaan bisa mulai dibangun lagi. Kalau salah satu timpang, ya efektivitasnya kurang. Wah, ini benar-benar bikin kita mikir soal gimana kita sendiri nilai permintaan maaf ya kan? Kalau Anda lihat orang minta maaf, entah pejabat, CEO, atau temen deh, ekspresi gimana sih yang paling bikin Anda percaya dia tulus? Apa emang harus kelihatan sedih? Pertanyaan bagus tuh dan mungkin jawabannya beda-beda ya tiap orang. Cuma data dari studi ini nunjukin paling nggak dalam konteks korporat sama pasar, ekspresi sedih atau nyesel itu punya nilai lebih buat validasi permintaan maaf dibanding ekspresi lain, apalagi senyum. Jadi kesimpulannya gimana nih? Intinya, dalam drama permintaan maaf perusahaan, nampilin emosi yang pas, khususnya sedih atau nyesal, itu bukan cuma pencitraan loh. Ini sinyal kuat soal keseriusan dan ketulusan pemimpin ngadepin kesalahan. Sinyal yang bisa ditangkap pasar sama publik dan dampaknya nyata. Ya intinya, emosi harus sejalan sama pesan. Tapi ada catatan penting, otentisitas. Ini bukan soal latihan akting muka sedih aja. Ekspresi itu harus dirasain sebagai cerminan penyesalan yang benerang. Dan yang paling penting nih, permintaan maaf, setulus apapun ekspresinya, harus diikuti tindakan nyata.
Perbaiki kesalahan, cegah biar nggak keulang. Tanpa bukti perubahan, ya ekspresi emosi tadi cuma jadi basa-basi sesaat, nggak bakal bisa balikin kepercayaan jangka panjang. Nah, ini ngarah ke satu pertanyaan buat direnungin nih. Kalau sedih itu penting pas minta maaf, gimana kalau jenis krisisnya beda? Misalnya pas harus ngumumin berita buruk yang nggak bisa dihindari, atau pas mimpin di tengah ketidakpastian. Emosi apa ya yang paling penting atau justru paling bahaya buat ditunjukin pemimpin biar tetap dianggap otentik dan efektif? Gimana menurut Anda?